selamat malam, selamat bertemu kembali dalam acara Ruang Pastori Diaspora. Nah, kalau yang sebelumnya acara Ruang Pastori Diaspora ini dibawakan oleh Pak Bernard Anin. Kali ini yang bawanya saya, Asti Sakarias, dan untuk kali ini saya mengundang tamu dari luar negeri. Oh, salah. Oke, untuk kali ini saya mengundang tamu dari Malang, jauh-jauh dari Malang saya undang datang ke sini untuk bisa menghadiri, bukan menghadiri ya, menjadi narasumber saya. Dari sumber informasi. Sumber informasi. Informasi. Oke, dia tidak mau menyebut namanya sebagai narasumber ya. Jadi perlu diralat bahwa dia adalah sumber informasi saya dalam acara Ruang Pastori Diaspora kali ini. Nah, kayaknya untuk anak-anak pemuda tahun 1990-an kayaknya familiar sekali dengan muka ini ya. Apa? Tahun lahir atau tahun kuliah? Ya, anak-anak pemuda, jadi Anak-anak muda kelahiran tahun 90-an? ya. Oke. Umur berapa? 30? Oh, tidak ya. Oke. Jadi anak-anak tahun 2000-an ya? Tahun 2000-an. Oke. Tahun milenial. Oke, tahun-tahun milenial. Pasti kenal ya kakak ini. Amin. Amin. Ya, Tapi kayaknya- sok terkenal sah. Ya. Tapi kayaknya beta sonde terkenal itu juga, jadi Ini yang lagi viral sekarang. yang lagi viral. Yang lagi viral. Oke. Di channel sebelah. Aduh, puji Tuhan ya. Oke, hari ini Ketong kedatangan tamu, sonde bisa dibilang tamu juga ya, karena sebelumnya Ketong adalah Tuan rumah. Iya, tuan rumah. Jadi ketong tamu di rumah sendiri. Tamu di rumah sendiri, ya kayaknya. Oke, jadi tamu di rumah sendiri. Nah, ini Kak Jeksi Siokain. Yes. Ya, Kak Jeksi Siokain baru saja menyelesaikan S2-nya di Malang ya. Di Malang. Ya, puji Tuhan berapa semesternya? Dapat puji Tuhan 3 semester. 3 semester Ah, ya. selesai. Normal 3 sih. 3 semester selesai. Nah, 1,3 tahun ya? 1,3 tahun ya. 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan Ah, studi. Iya, 16 bulan. 1,3 tahun. Wow, satu prestasi yang luar biasa juga Normal, ya. tidak luar biasa, itu normal. Jadi nanti Kotong akan kasih tahu bagaimana kenapa itu normal. Oh ya, Nah. beta penasaran dengan itu. Oke, S2, wow. Buat Kak sendiri S2 itu, gelar itu penting misalnya? Sebenarnya yang penting itu adalah kompetensi. Jadi sebenarnya bahkan orang sekarang itu lebih pikir soalnya perlu sekolah deh tinggi-tinggi, yang penting Ya. Kotong punya kompetensi. Nah, kebetulan beta rasa di beta punya kuliah itu beta bisa dapat kompetensi di bidang itu. Oh. Makanya beta kuliah, dapat kompetensi, dapat gelar, ya puji Tuhan dapat 3-3. Oh, keren. Gitu. Ini nih yang menarik. Nah, jadi sia-sia nih beta undang jauh-jauh dari Malang datang sini. Lebih-lebih. Dan beta berharap bahwa itu juga akan memotivasi teman-teman ya. Apalagi Amin. kalau mau dibilang di diaspora Wesapa ini gudangnya mahasiswa ya. Jadi sengaja memang Ketong harus undang seseorang yang luar biasa supaya memotivasi orang-orang di sini. Luar biasa dalam tanda kutip ya. Oke. Nah, kayak rendah hati sekali ya, Dek. Rendah diri juga. Oke, apapun itu yang penting segala hormat dan kemuliaan hanya Bagi Tuhan dan kita bertugas menginspirasi orang. Oke, benar Nah, sekali. Beta setuju soal itu. Nah, selesaikan kuliahnya 1,3 3 tahun. tahun ya. Puji Tuhan ya, bisa tergolong cepat juga ya. Cepat, bisa dibilang normal, 16 bulan normal. Ya. Hmm. Apa sih motivasinya kakak untuk lanjut kuliah? Sebenarnya karena kalau alasan pribadi karena dari studi SD sampai S1 kan di Pulau Timur terus tuh semuanya. Ya. Jadi beberapa jenjang pendidikan di Pulau Timur, jadi pengen juga rasanya karena mana sih studi di luar negeri lah, di luar daerah, terutama di Jawa, bagaimana persaingan dengan kawan-kawan seluruh Indonesia, bagaimana dapat ajar dari dosen dari seluruh Indonesia, begitu kan. Nah, ketong di Kupang kan guru-guru dan dosen-dosen kan dari seluruh NTT. Nah, ini ketong merasakan sensasi diajar oleh dosen-dosen dari seluruh Indonesia, berteman dengan orang-orang seluruh Indonesia, terutama di Jawa. Iya.
Jadi begitu. bukan membatasi ya, kalau di sini pun bagus, tapi Tetap di luar bagus untuk ya, cari pengalaman. cari pengalaman, sensasi, ilmu yang Sensasi. lebih berbeda. Iya. Karena tentu iklim belajar di sana sedikit berbeda, bukan lebih bagus, tapi ada hal yang berbeda di sana Iya. daripada yang kita dapat di sini. Begitu. Wow, ya. Iya, jadi motivasinya supaya bisa merasakan pengalaman yang berbeda. Dan di sana pun bisa timba ilmu yang mungkin di sini karena beda iklim, jadi ketong bisa dapatkan sesuatu yang lain berbeda di sana, dan ketong bisa terapkan itu di sini. Yep. Wah, itu sangat memotivasi beta sekali. Oke. Nah, kenapa harus luar? Sudah terjawabnya ya. Sebenarnya beta agak kasih bocor. Bagaimana dengan ya, ketong sebenarnya banyak orang sih, bepung kawan-kawan yang lain, beta sendiri, dan beta yakin yang dengar di sini juga pengen ya supaya bisa merasakan hal yang sama nih. Tapi ketong sonde punya akses yang sama seperti Kak Jeksi. Kak Jeksi punya akses maksudnya. Oke, jadi soal akses ya. Sebenarnya kan kalau mau ini barang apapun itu niat. Terus kalau untuk studi S2 kan banyak skema. Ada skema pendidikan, ada skema beasiswa. Beasiswa itu ada beasiswa dari swasta, ada beasiswa dari negara, dan macam-macam. Ada juga kalau saya beasiswa diri sendiri. Jadi sebenarnya berusaha sendiri sebenarnya. Jadi bukan beasiswa, ini berusaha sendiri. Nah, akses ke sana itu sebenarnya karena beta waktu itu cari tahu kampus-kampus di seluruh Indonesia lewat internet macam-macam. Bahkan beta ke sana langsung, jadi cari tahu dorang pu biaya kuliah, beta cari yang murah tapi kualitas bagus. Itu istilah barang kau cari yang makanan enak tapi harga murah. Begitu. Oh, jadi biaya sendiri ya. Biaya sendiri. Ya, tapi selain biaya sendiri juga pasti ada beasiswa, ya kan? 0 rupiah, sonde ada. Ya, maksudnya untuk bisa lanjut S2. Oh, ya kan? Ada skema itu. Bahkan teman banyak yang mau ikut, yang dapat skema itu, yang skema beasiswa. Ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri. Sebenarnya jangan takut untuk lanjut studi baik dalam negeri maupun di luar negeri dengan skema beasiswa. Beberapa punya teman-teman dengan bahasa Inggris yang standar, dorang bisa kok sampai bisa kuliah di dalam negeri. Kalau di luar negeri tentu harus bahasa Inggris yang bagus. Nah, kalau dalam negeri, apalagi Indonesia Timur ada afirmasi. Itu bahasa Inggris yang penting standar sudah bisa kotong dapat ini. Di kampus-kampus ternama yang masuk 20 atau 50 besar, UGM, UI, ITB, Brawijaya, begitu. Itu sangat memotivasi beta sekali. Maksudnya jadi artinya kan semua orang tuh punya kesempatan sebenarnya. Hanya orang begitu dengar, aduh ada TOEFL, langsung takut. Iya. Saya salah satu tim itu. Nah, jadi sebenarnya sandi boleh takut hanya gara-gara TOEFL, hanya gara-gara urus administrasi, hanya gara-gara TPA. Gitu. Semua punya teman-teman, kasarnya nih punya teman-teman just standar ke beta, tapi akhirnya juga dapat kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta yang kotong punya Menteri Polhukam, Pak Mahfud MD punya kampus, dia masuk di situ, kan luar biasa. Gitu. Wow. Kalau dari pembicaraannya Kakak tadi, kalau bisa dibilang ketong harusnya bisa takut ya, ketong harus kuliah lanjut, dengan biaya sendiri pun kau bisa selesai, dan selain biaya sendiri, ketong juga bisa dapat akses untuk beasiswa, ya kan? Ada satu bahasan yang seru nih untuk beta tanyakan soal biaya sendiri. Ya, kalau untuk beberapa orang ada ya, kayak beta sendiri nih, be punya alasan, aduh Tuhan be mau lanjut S2 mah be pembapa deh mama kayaknya punya uang nih untuk be lanjut, apalagi dengan modal ya seadanya seperti ini, beta ya pas rasa. Nah, Kakak sendiri sampai bisa berhasil menyelesaikan studi dengan biaya sendiri, itu seperti apa? Oke, sekarang kotong kalau bicara uang berarti matematis kan? Iya. Kalau kotong kuliah S1 itu sekitar 10 semester maksimal. Iya. Berarti 10 kali bayar.
Per semester itu biasa pasti kemarin berapa per semesternya? Ya, puji Tuhan sih beta 1 Beasiswa juta. 1 juta. Dan beasiswa juga. Rata-rata 2 juta kan? Iya, ya. 2 juta kalau misalnya dikali dengan 10 semester berarti 20 juta. Ya. Nah, S2 itu 20 juta di luar macam-macam kan? Ya. Bisa sampai 30 juta lah. Biasanya di S1 sih normalnya 2.500.000 untuk Nah, 1 semester. berarti sekitar ya 30 juta lah kira-kira. Iya. S2 itu kita ada kampus-kampus swasta maupun negeri yang dapat bisa 6 juta sampai 8 juta per semester. Saya puji Tuhan dapat yang 6 juta per semester. Artinya per 4 semester sampai selesai studi itu 6 kali 4 berarti 24 juta. Iya. Jauh lebih murah dibandingkan studi S1 toh. Jadi kuliahnya sebenarnya sudah singkat, dapat biaya semurah itu. Nah, bukan semurah tapi lebih kecil dari S1. Nah, beta berusaha per bulan itu cari kerja yang per bulan bisa dapat gaji atau wirausaha dengan dapat hasil 2 sampai 3 juta per bulan. Artinya, kalau kotong dapat 2 juta per bulan, itu 1 semester kotong sudah dapat 12 juta. 12 juta dengan kotong bayar per semester 6 juta, berarti kan kotong justru surplus 6 juta kan? Nah, jadi sebenarnya kotong kalau misalnya mau studi di luar daerah, kotong cari pekerjaan yang gajinya sekitar 2 sampai 3 juta, itu banyak. Banyak jaga toko pun kotong bisa dapat 2 juta per bulan. Wow. Nah, kalau 2 juta dikali dengan 6 bulan 12 juta, kita bayar per semester 6 juta, surplus 6 juta, berarti sebenarnya kita bisa bayar pendidikan dan bisa bayar biaya hidup setiap hari. Wow. Gitu. Berarti ini informasi yang biasanya orang-orang takutkan. Maksudnya banyak orang dihantui bayang-bayang sendiri. Padahal sebenarnya, nah ini informasi yang baru tahu juga. Iya. Kalau misalnya ternyata S2-nya biayanya kalau dihitung-hitung bisa lebih kecil dari biaya S1. dari biaya S1. Iya. Belum kalau orang yang kuliah di kampus swasta, itu kan per semester bisa 3 sampai 5 dibayar lagi SKS macam-macam. Iya. Kalau misalnya 4 juta per semester di kampus swasta, itu kalau 8 semester belum kerja skripsi, dia lolosnya di 10 semester misalnya. 10 kali 4, 40 juta. Sedangkan S2, kamu kuliah sangat singkat, hanya 2 tahun, itu biayanya 24 sampai 30 juta. Jauh lebih murah. Sehingga orang kalau banyak, beta punya teman begitu, cari kerja di toko pun tidak apa-apa, jadi security pun tidak masalah, yang penting dapat 2 sampai 3 juta per bulan, 1 semester dia bisa dapat biaya hidup dan biaya kuliah. Gitu. Semudah itu gitu. Nah, beta kemarin pakai tips itu. Jadi kerja juga, terus buka usaha, dapat hasil seperti itu. Sampai sekarang beta bahkan habis kuliah masih punya tabungan bahkan. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa. Wah, keren. Kayaknya buat yang lagi ragu-ragu, ini kayaknya mengarah ke beta nih. Untuk mau lanjut itu harus. Iya, sebenarnya mau dengan skema beasiswa pun atau dengan membiayai diri sendiri pun sebenarnya tidak ada yang rumit. Tidak ada yang rumit dalam nama Tuhan, tidak ada yang rumit. Semuanya bisa diatur. Begitu. Oke, lanjut ya. Kalau tadi sudah terjawab ya. Beta rasa untuk teman-teman yang mau lanjut S2 tapi ragu, kayaknya ini nih informasi yang penting yang ketong harus tahu. Bahwa yang penting ketong berhikmat lah ya. Iya. Dan Tuhan, kerja keras. Ya, dan Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang ketong butuhkan. Pasti. Ya, apalagi tinggal di luar, pasti Kak Jeksi punya pengalaman banyak ya, bagaimana Tuhan memimpin Kak Jeksi. Sangat. Tuhan itu sangat baik, menyediakan pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau ketong bergumul, apapun itu kan bergumul. Jadi kalau mau kuliah pun ketong bergumul, pasti Tuhan siapkan. Jadi kotong tuh merencanakan, beta mau kuliah begini. Kotong istilahnya kasih proposal ke Tuhan nih. Ini Tuhan, beperancangan beta mau kuliah kayak begini. Biayanya begini. Beta pengen dapat kerja begini, hasilnya begini. Beta pengen 2 tahun selesai. Nah, proposal itu pasti Tuhan ACC dong. Kan permintaan anaknya, pasti dia ACC, dia kasih lu jalan sudah. Ini sudah di ACC. Pasti jadi. Kayak gitu. Itu beta punya prinsip. Kayak begitu. Oke. Tadi ketong bicara tentang bagaimana persiapannya dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, beta penasaran dengan kuliahnya nih, sampai
bisa selesai dengan waktu yang puji Tuhan. Menurut beta ya ini tergolong cepat sih. Cepat, oke. Ya, itu apa saja yang kiat-kiat atau apa saja yang kau lakukan gitu persiapan sama kuliah? Oke, ini satu lagi yang paling ditakuti orang. Beta puji Tuhan ya, ini maksudnya jadi inspirasi bukan menyombongkan diri. Selesai 16 bulan dengan hasil memuaskan 4,00. Jadi dari semester 1 hasilnya memang 4,00 sampai wisuda. Jadi kemarin wisuda dengan IPK tertinggi se-universitas. Wah, 4,00. tantangan-tantangan apa yang kau alami selama kuliah? Tantangan yang dialami apa ya? Perbedaan budaya. Oh, wow. Jadi perbedaan budaya, bukan orang luar lebih hebat dari orang NTT, bukan. Ya, Tapi stigma bahwa orang NTT di bawah orang, ya, kita ada di bawah derajat orang, minta maaf, di bawah orang Jawa atau orang Sumatera, orang Ya. Sulawesi, itu biasa buat kita down. iya, Nah, akhirnya kita merasa kayak pergi ke Jawa harus penyesuaian budaya luar biasa. Padahal sebenarnya lu berjuang begini ya. Saya karena orang Timur, sebenarnya itu modal. Modal kita tidak perlu penyesuaian budaya atau tidak merasa terlalu rendah. Kita pakai ketimurannya kita, kerendahan hatimu. Orang Timur kan rendah hatinya tinggi sekali. iya, Kesana dengan rendah hati tapi kamu belajar dan pintar, sebenarnya kita sama. Jadi tidak ada orang Timur itu derajatnya rendah. Kamu jalan dengan kekamuannya kamu. kekamuannya kau. Kekamuannya kamu pasti dihargai banyak orang. Bahkan beta di sana, dosen-dosennya beta, profesornya beta bilang, Jeksi kok lu halus sekali. Ya, itu ketimurannya beta gitu. Iya. Jadi tetap kotong sama. Soalnya ada orang Timur beda, orang Jawa beda, soalnya kotong sama. Ya. Gitu. Bagaimana kalau kayak ya, ada beberapa orang nih yang beta mau lanjut nih tapi kayaknya beta sepintar itu deh, kayaknya beta masuk sana akan lulus nah ya. Nah, oke. Oh iya, ini satu yang belum diinformasikan. Sebenarnya S2 itu kan tidak sama seperti kotong sekolah atau S1. Iya, S1 kan kita satu semester berapa? 9 sampai 10 mata kuliah. iya, S2 itu hanya rata-rata per semester itu 4 mata kuliah. Jadi benar-benar betul kita fokus. iya, Itu satu semester. Jadi kita SKS-nya sampai wisuda itu sekitar 20-an mata kuliah saja. iya, Jadi betul-betul kita fokus dan mata kuliahnya itu betul-betul lanjutan dari mata kuliah mata satu. kuliah satu, oke. Jadi tidak ada pintar atau tidak. Waktu S1 kamu tahu apa, S2 itu yang didalami sebenarnya. Jadi tidak soal pintar tidak pintar. Kita lakukan hal yang standar sebenarnya. Kalau ada tugas kamu kerjakan, di kelas diskusi kamu aktif. Mm-mm. Ya itu sudah standar itu. Jadi maksudnya minta maaf ya, beta dapat 4,00 itu bukan karena beta terlalu baji, terlalu hebat. Tapi memang standar itu yang beta lakukan. Setia dalam hal kecil. Nah, Ya kan? hal-hal sesederhana itu yang ketemu Silakan bikin. minum. Jadi sebenarnya semua orang pintar, tapi bagaimana dia menghargai standar-standar itu saja. Iya sih. Hmm. Tuhan su bekali ketong dengan semua hal nih. Soalnya ya oke, harus mulai dengan belajar dan sebagainya. Tinggal ketong lakukan saja. Iya. Dengan hal sekecil itu ya. Sesederhana itu sebenarnya. Ya, oke. Jadi sampai selesai sebenarnya seperti itu. Seperti itu. Jadi sonde, kalau orang bilang injeksi hebat luar biasa, sebenarnya sonde sih. Oh ternyata itu standar. Kotong jalankan standar. Nanti coba tanya teman-teman yang S2. Beta punya teman lulusan juga dari Amerika, dari Sydney. Beta tanya dong, lu memang terlalu pintar, sonde sih. Kotong lakukan hal yang standar juga. Jadi ini bukan karena Jeksi sendiri yang merasa standar, tapi sebenarnya banyak orang juga merasa standar. Kotong lakukan hal yang standar. ternyata son ribet ya. Sonde ribet, sama sekali sonde ribet. Beta juga tanya beberapa teman-teman yang kuliah S3, apakah ada hal yang luar biasa? Sonde, kotong melakukan yang standar juga. Dia lulus dengan IPK 3,98. Oke, nih yang terakhir nih Kak Jeksi. Beta Oke. nih agak sedikit tahu nih ada. Oke, beta sedikit tahu tentang Kak punya moto. Oke. Dan beta sangat tertarik sekali dengan itu moto. Oke. Buat beta sendiri kayak, ini apa ya maksud dari itu? Ya, kalau sonde salah ya, Kak Jeksi punya moto bersama sang penerima Mazmur, segalanya bisa diatur. Oh, itu Yes. keren nih. Nah, apa itu adalah bagian motivasi terbesar untuk selesai? Sangat besar, bahkan itu dia punya kuasa kayak
gini ya, yang bisa menerima mazmur itu hanya Tuhan Yesus. Sedangkan kita ini pemazmur, kita memberikan pujian, Tuhan Yesus menerima pujian. Nah, bersama Allah itu apapun sebenarnya bisa diatur. Bagi saya bisa diatur tuh dalam artian bisa terselesaikan, persoalan bisa selesai, permasalahan ada jalan keluarnya. Yang penting bersama sang penerima mazmur, bersama Allah. Beta bukan kebetulan ya, Tuhan hadirkan beta dari keluarga yang sangat sederhana. Bepu orang tua juga meninggal, jadi beta yatim yang mungkin juga piatu. Ya mungkin juga piatu karena belum tahu beta yatim piatu atau yatim saja atau piatu saja. Nah, Tuhan bawa begitu baik, akhirnya ketong bisa selesai sekolah, selesai satu. Dan waktu di kuliah 1 beta menyadari ternyata ada hal yang Tuhan inginkan untuk beta lakukan di ini daerah. Ini bukan caleg ya. Tapi intinya kotong harus berkontribusi buat kotong punya kota di mana kotong berasal kan. Alkitab bilang begitu. Jadi beta bergumul untuk beta masa depan harus bagus. Jadi tanpa melihat latar belakang beta siapa. Gitu. Orang mau juluki kotong pencuri kan beta pernah dibilang cek lu pencuri masa depan sama betul. Tanpa kotong melihat, bukan tanpa melihat, tapi tanpa kotong buat itu jadi alasan untuk kotong bisa buat apa-apa. Nah, sedangkan masa depan itu punya pergumulan besar tentunya. Banyak orang mau lanjutkan studi S2 kan takut. Masalah pendidikan, masalah biaya, masalah kemampuan bahasa Inggris dan macam-macam. Tapi beta percaya kalau beta dengan Tuhan Yesus semuanya bisa diatur. Semuanya bisa diatur. Ini bukan hanya soal pendidikan. Jadi soal keuangan juga, soal beta pun kebahagiaan, beta pun pekerjaan, beta selalu percaya dalam Tuhan semuanya bisa diatur. Ini beta imani betul-betul. Nah, beta berharap teman-teman juga jangan goyang hanya dengan satu persoalan yang kita ciptakan di mindset sendiri. Kadang kotong bilang, aduh lu sendiri bisa. Itu sebenarnya kan perkataan kotong dalam hati kotong. Kotong ciptakan perkataan sendiri, lalu kotong takut sendiri dengan yang kotong ciptakan. Sedangkan Alkitab begitu terang-terangan bilang kalau datang ketuk, Tuhan buka jalan. Soalnya ada beban yang lebih berat dari lupung kekuatan. Kan hal-hal seperti itu. Artinya dengan Tuhan apapun sebenarnya bisa. Dan beta mengalami berulang-ulang bisa pimpin banyak orang karena Tuhan. Bisa punya karya, tulis buku dan macam-macam karena Tuhan juga. Bisa selesai pendidikan S2 dengan latar belakang keuangan yang parah juga karena Tuhan. Apapun. Jadi sebenarnya kita bicara di depan teman-teman ini juga karena Tuhan. Jadi apapun itu bersama sang penerima mazmur segalanya bisa diatur. Keren. Jadi sebenarnya dari yang tadi semua yang sudah dijelaskan kiat-kiat itu sebenarnya hal teknis yang paling utama dari itu semua adalah mengandalkan Tuhan. Yes. Itu keren. Oke, nah terima kasih ya Kak Jeksi untuk penjelasannya. Terima kasih banyak juga. Itu sangat-sangat memberkati beta ya. Dan semoga memberkati yang nonton beta juga. Juga berharap itu memberkati teman-teman yang lain. Kalau sekarang teman-teman punya kendala yang sama nih, entah mau lanjut S1 atau mau lanjut S2, tapi ada dalam kebimbangan nih, misalnya kayak beta harus selesaikannya bagaimana, apa yang tantangan yang beta hadapi, misalnya nanti beta harus hadapi dosen killer, atau beta harus hadapi tantangan berupa keuangan dan sebagainya, atau bepu otak cukup pintar untuk bisa lanjut. Sebenarnya dari tadi ketong bisa tangkap ya beberapa hal. Ketong sendiri sudah, sebenarnya Tuhan punya rancangan terbaik untuk ketong punya diri, tinggal ketong jalani saja apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jangan takut mengenai nanti ke depannya seperti apa, karena sesuai dengan tadi yang Kak Jeksi bilang bahwa bersama sang penerima mazmur segalanya bisa diatur. Jadi selagi ketong mempercayakan ketong punya hidup di Tuhan, maka Tuhan pasti akan membawa ketong di jalannya. Maksudnya semuanya pasti Tuhan akan atur buat ketong gitu. Melekat ke Tuhan saja dulu. Jadi ketong melekat ke Tuhan saja dulu. Itu pasti semuanya akan diatur sama Tuhan. Oke, demikian Kak Jeksi. Terima kasih Terima kasih banyak juga. Sudah jadi narasumber. Narasumber, jadi tamu di rumah sendiri. Tamu di rumah sendiri. Saya juga sebenarnya ya.
Oke, semoga katong bisa bertemu di lain kesempatan, katong bisa menginspirasi orang lain untuk bisa lanjut. Yes. Dan beta berharap bahwa sonde hanya dalam ruang ini katong bisa bilang ke orang-orang untuk bisa lanjut pendidikan. Walaupun sebenarnya sesuai dengan yang tadi awalnya Kak Jeksi sudah bilang bahwa bukan gelar sebenarnya yang penting, kompetensinya. Karakternya katong. Iya. Jadi karakter, kompetensi itu yang penting. Teman-teman, kalau teman-teman di rumah punya keinginan untuk lanjut mulai sekarang, kenapa sonde gitu, apalagi setelah mendengar informasi S2 ternyata biayanya lebih murah daripada S1 dan belajarnya juga lebih gampang mata kuliahnya lebih sedikit. Tapi jangan salah ya, kalau misalnya teman-teman mau lanjut S2 hanya karena mau menunjukkan ke orang-orang bahwa ya saya hebat, hebat. Yang paling penting di sini adalah segala sesuatu yang katong buat itu hanya untuk hormatan kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ilmu yang katong punya, katong harus bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Itu yang paling penting ya. Harus punya dampak. Harus punya dampak buat orang lain. Karena percuma katong punya gelar yang tinggi, tapi pada akhirnya sonde punya manfaat. Iya, sonde punya manfaat dan katong hanya pakai itu untuk menyombongkan diri. So, buat bersama Oke. So, bersama Sang Penerima Mazmur, segalanya bisa diatur.